Halo guys, selamat datang di video ketiga pembelajaran pengantar perpajakan bersama saya, Lisa. Gimana nih kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya guys. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri dari kode pusat atau suami, atau cabang atau istri, kode KPP, cek digit, dan nomor urut. Tentu kita bertanya, apa sih fungsi dari NPWP itu sendiri? Jangan khawatir, Lisa akan menjelaskan fungsi 5 NPWP, yaitu pertama, untuk mengetahui identitas wajib pajak. Kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, serta memudahkan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Yang keempat, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan. Misalnya, dokumen impor seperti PIB atau pemberitahuan impor barang, dokumen ekspor seperti PEB atau pemberitahuan ekspor barang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa atau tahunan. Jadi, ada 4 pihak yang wajib mendaftarkan diri terkait perpajakan, yaitu wajib pajak badan, wajib pajak perseorangan, bentuk usaha tetap, dan pemungut, pemotong, atau bendaharawan. Selanjutnya, Lisa akan menjelaskan mengenai PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Definisi lengkapnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa syarat terkait PKP, yaitu 1. Peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah. 2. Pengusaha harus melaporkan diri sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah. Sementara terkait hal tersebut, wewenang DJP yaitu 1. DJP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan bila peredaran bruto telah melebihi 4,8 miliar rupiah. 2. DJP dapat menerbitkan SKP dan atau STP untuk masa pajak sebelum dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah. Nah, setelah resmi menjadi PKP, PKP yang bersangkutan berkewajiban dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukannya. Karena bicara terkait pajak, tentu kaitannya erat dengan NPWP. Kalian pasti sudah punya NPWP kan? Ingat nggak proses waktu pendaftaran NPWP kalian dulu? Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara elektronik loh. Alurnya sebagai berikut. Pertama, bila dalam hal wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis, dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. 2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. 3. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. 4. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan A. Secara langsung, B. Melalui pos, C. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 5. Setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, maka selanjutnya
KPP atau KP2KP akan menerbitkan bukti penerimaan surat. 6. KPP atau KP2KP selanjutnya akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. 7. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos tercatat ke masing-masing wajib pajak. Jadi, begitulah alur pendaftarannya. Nah, selanjutnya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya juga, bagaimana ya alur perubahan terkait data wajib pajak? Misalnya, jika ada perubahan terkait identitas wajib pajak seperti nama, alamat, dan lain-lain. Kemudian pemindahan pengusaha kena pajak, baik WPOP atau badan, serta terkait penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. Jika ada perubahan di atas, maka pembetulan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak. A. Formulir dapat diperoleh dengan cara mengambil langsung atau meminta melalui pos dari kantor pelayanan pajak. B. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. Nah, kalau wajib pajak pindah, bagaimana prosesnya ya? Oke, Lisa akan jelaskan. Kalau wajib pajak pindah, prosesnya seperti yang tampil pada flowchart berikut. Silakan dibaca ya. Lalu, jika ada pertanyaan, jika ada wajib pajak yang sudah meninggal, bisa tidak NPWP-nya dihapuskan? Jawabannya, bisa. Lalu, bagaimana prosesnya ya? Oke, Lisa akan jelaskan langkah-langkah dan persyaratan untuk menghapus NPWP. Yuk, simak sama-sama. 1. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak dan atau diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Wajib pajak dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. 3. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Bukan hanya penghapusan NPWP saja, bahkan juga bisa dilakukan pencabutan pengukuhan sebagai PKP loh. Hal ini dilakukan jika 1. PKP pindah ke KPP lain. 2. PKP dibubarkan. 3. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. PKP yang jumlah peredarannya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batas pengusaha kecil PPN dengan ketentuan A. Mengajukan permohonan pencabutan PKP. B. Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, berikut adalah persyaratan penghapusan NPWP dan atau NPPKP selain persyaratan administratif. 1. Utang pajak yang ada telah dilunasi. 2. Telah dilaksanakan PSL atau pemeriksaan sederhana lapangan yang hasilnya ditemukan adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi karena wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, wajib pajak tidak ditemukan lagi, wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi. Khusus untuk wanita kawin, berikut adalah alur penghapusannya. Setelah persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya dipenuhi, maka penghapusan NPWP dan NPPKP dilakukan dengan sarana formulir pemutakhiran data wajib pajak yang pengisiannya dilakukan oleh 1. Wajib pajak atau kuasanya. 2. Petugas KPP. Demikian penjelasan Lisa pada video ketiga pembelajaran pengantar perpajakan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya guys!